Ada 5 langkah dalam menyusun tinjauan pustaka, yakni mencari sumber yang relevan, kedua, evaluasi dan memilih sumber, ketiga, mengidentifikasi tema, debat, dan kesenjangan, langkah keempat, membuat garis besar strukturnya, langkah kelima adalah mulai menuliskan tinjauan pustaka tersebut. Masalah yang sering muncul pada langkah pertama, yakni dalam mencari sumber yang relevan, adalah kesulitan untuk menemukan literatur yang relevan dengan topik yang kita teliti, sehingga pada akhirnya justru akan menghabiskan banyak waktu. Nah, solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memfokuskan topik masalah yang kita teliti setepat dan spesifik mungkin. Karena pada dasarnya, hal yang mempersulit kita dalam menemukan sumber yang relevan dengan topik yang kita teliti itu adalah karena topik penelitian kita itu masih mengambang atau meragukan, sehingga kita tidak mampu menemukan sumber yang benar-benar tepat atau relevan terhadap topik yang kita teliti. Contohnya di sini adalah dari pertanyaan penelitian berikut ini, yaitu apa metode terbaik untuk mengekstraksi senyawa alkaloid dari daun sirsak, yang kemudian kita fokuskan menjadi lebih spesifik, yakni apakah metode maserasi lebih efektif menghasilkan rendemen ekstrak alkaloid dibandingkan metode reflux pada daun sirsak. Nah, setelah itu kita dapat membuat list kata kunci berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, yang mana dengan kata kunci inilah kita mencari sumber yang relevan pada database yang tersedia. Umumnya yang sering kita gunakan itu adalah Google Scholar. Nah, untuk mempermudah pencarian literatur dari kata kunci tersebut, kita dapat menggunakan operator boolean, yakni untuk mempermudah pencarian kita, yaitu ada 3 operator, ada AND, OR, dan NOT. Operator AND untuk mempersempit hasil penelusuran sehingga menghasilkan informasi yang hanya mengandung kedua kata kunci tersebut. Sedangkan operator OR untuk melebarkan jumlah hasil penelusuran, dan operator NOT untuk menyeleksi hasil penelusuran yang tidak diinginkan. Selanjutnya, masalah yang sering timbul pada langkah kedua, yakni evaluasi sumber, adalah peneliti cenderung menganggap semua sumber yang mereka peroleh secara ilmiah itu, yakni jurnal atau artikel ilmiah itu sudah dipastikan sebagai sumber yang kredibel untuk digunakan sebagai tinjauan pustaka. Padahal ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan sehingga proses evaluasi sumber literatur ini menjadi sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Solusi untuk mengatasinya adalah peneliti harus mengetahui kriteria jurnal yang dikatakan kredibel tersebut serta cara mengevaluasinya. Jadi kita dapat melakukan pengecekan reputasi jurnal. Untuk skala nasional itu dapat melalui Sinta Kemendikbud, dan untuk skala internasional dapat menggunakan Imago Journal Rank. Kita juga dapat melihat jumlah berapa kali sumber tersebut telah dirujuk. Jadi semakin banyak jumlah rujukannya, maka dapat dikatakan semakin berpengaruh jurnal tersebut terhadap bidangnya. Sehingga jurnal inilah yang kita pilih untuk dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka kita. Kemudian juga dapat kita lihat evaluasi di sini dari kemutakhiran sumber tersebut. Jadi di sini direkomendasikan minimal 10 tahun untuk buku dan 5 tahun terakhir untuk jurnal. Selanjutnya adalah masalah yang sering muncul pada langkah ketiga, yakni kesalahan dalam memahami konsep kesenjangan dalam tinjauan pustaka. Yang mana di sini peneliti itu cenderung mencari literatur yang minim gap atau kesenjangan untuk mengarahkan langsung jawaban masalah yang sudah mereka harapkan atas penelitian yang dilakukan. Nah, cara mengatasi ini adalah seharusnya itu peneliti dapat memahami bahwa seharusnya suatu tinjauan pustaka yang baik itu adalah yang memiliki kesenjangan antara teori yang ada. Sehingga disinilah kita dapat berperan atau memberikan kontribusi untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut lewat penelitian yang kita lakukan. Nah, karena jika tidak ada kesenjangan atau sudah mendapatkan kesimpulan yang jelas dari sumber-sumber literatur yang kita peroleh, maka topik yang kita angkat dalam penelitian itu justru tidak perlu lagi untuk dilakukan. Oleh karena itu, peneliti harus benar-benar dapat mengidentifikasi kesenjangan teori yang ada pada literatur. Jadi kita dapat melihat adakah bagian yang kosong atau ketidaksetujuan yang diutarakan dari literatur tersebut, maupun kelemahan literatur yang dapat kita perbaiki. Contoh kesenjangan yang umumnya dapat kita temukan pada literatur itu seperti berikut. Misalnya dari tahun sekian, sudah banyak penelitian yang mengambil topik efek farmakologis kunyit sebagai antiinflamasi, sedangkan hanya sedikit peneliti yang mempertimbangkan potensi efek samping pada konsumsi jangka panjang. Nah, dari sini kita dapat menentukan mana topik masalah yang harus kita teliti dan mana yang tidak. Kemudian masalah yang sering muncul pada langkah keempat, yakni dalam membuat garis besar struktur tinjauan pustaka, yaitu peneliti justru cenderung membuat suatu ringkasan sumber dan menganggap ini sebagai suatu garis besar struktur tersebut. Solusi untuk mengatasi ini adalah kita dapat mengerjakannya secara bertahap. Jadi kita tentukan dulu tema sentral penelitian, kemudian dari situ kita dapat bagi lagi menjadi sub-sub bagian yang mana kita akan membahas aspek yang berbeda satu sama lainnya.
Jika penelitian ini berkaitan dengan periode waktu, maka dapat dibuat sesuai dengan urutan periode waktunya sehingga agar terbentuk suatu struktur yang kronologis. Namun dengan tetap menganalisa pola titik balik dan perdebatan kunci yang mengakibatkan terjadinya perkembangan dalam topik tersebut tiap periode waktunya. Sehingga kita dapat memasukkan interpretasi kita dan tidak meringkas hasil yang diperoleh dari sumber tersebut saja untuk membentuk suatu garis besar struktur yang baik. Selanjutnya adalah masalah yang sering muncul pada langkah kelima, yakni mulai menuliskan tinjauan pustaka tersebut. Jadi di sini peneliti itu cenderung menyalin semua sumber literatur yang telah mereka pilih dengan hanya memparafrasekan kalimatnya. Nah, solusi untuk mengatasi masalah ini adalah peneliti harus mampu menganalisa dan memberikan interpretasi atas sumber tersebut. Seperti peneliti dapat membahas signifikansi temuan dalam kaitannya dengan literatur secara keseluruhan. Kemudian peneliti juga dapat langsung menggabungkan poin-poin utama dari setiap sumber menjadi satu kesatuan yang koheren, baik untuk menunjukkan persamaannya atau bahkan perbedaan di antara sumber tersebut. Dari perbedaan ini juga, peneliti dapat memberikan evaluasinya dengan menilai kekuatan atau kelemahan tiap sumber untuk menarik suatu kontras ataupun perbandingan. Sekian, terima kasih.